Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Gen, mana Gen? Gen. Cek. Cek. Halo pemuda, selamat sore Pak Sam. Selamat sore, Ci. Sore, Ci. Selamat sore, Ci. Sore. Pak Sam, ini teh ntar konsepnya kayak ibadah biasa, ada pengakuan iman gitu apa enggak Pak?
Pasem belum masuk, Ci. Belum Itu, masuk. iya itu saya yang pakai emailnya buat bikin Google Meet. Itu Nan gimana Nan yang kemarin Nan? Iya ada lengkap sih liturginya ya. Komplit ya semua ya. Komplit. Iya, Oh, Ci. berarti tadi bagi aja ya. Kayaknya ada dari pembinaan ada Mami Retno, ada Pak Puji juga. Nanti biar dibagi aja ya buat pengakuan iman gitu ya. Nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa, Ci. Boleh, Ci. Oke, ya. Atau enggak liturginya saya oper aja ya. Boleh Udah boleh. Meg. Boleh ya. Kirim. Iya, Kasih. iya, Ci. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. On cam dong, Beben. Mana nih Beben nih?
Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore, selamat sore. Gina, suaranya nggak ada ya, Gen? Mic-nya udah nyala, Gena, tapi mic suaranya nggak ada. Izin turun sebentar ya. Iya, Ci. Tes, ada suaranya nggak? Nah, ada. Baru kedengeran. Suaranya Iya. kecil. Sudah jelas suaranya? Sudah. Oke. Diulang ya berarti. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Halo. Halo. Shalom. Halo. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah bersama nih. Meskipun kita beribadah secara virtual di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk beribadah sore hari ini. Untuk itu kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Tiba Saatnya. Supaya
Kepada penatua Eva dipersilakan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu Besertamu juga. Sebentar kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh penatua Eva. Sebelumnya kembali kita naikkan pujian sampai akhir hidupku. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Membiarkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasar ku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, akan setia sampai akhir hidupku. Aku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau
Baik, selamat sore rekan-rekan pemuda. Selamat sore. Selamat sore. Ketua pemuda, juga penatua pendamping, juga penatua bidang bina. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sama Cici untuk turut serta bersama-sama dengan rekan-rekan dalam persekutuan pemuda. Jujur, rada deg-degan karena kalian sekarang cita-citaan berbicara dengan kalian yang sudah masuk ke dalam dewasa muda. Ya, baiklah, kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17, juga Mazmur 78 ayat 1 sampai 8. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul bersama-sama ketika Tuhan mempertemukan kami sebagai pemuda untuk bisa melakukan persekutuan di gereja kami GKI Cicurug. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini pun Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berbicara kepada kami, agar kehidupan kami semakin diisi akan pengenalan yang baik tentang kebaikan Tuhan, juga Kristus sebagai teladan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Cici akan bacakan dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 dulu ya. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu kita membaca dari Mazmur 78, ayat 1 sampai 8. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenankannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya, dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Rekan-rekan pemuda yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam tema kita yang berjudul Pemuda Transisi, Cici akan mengajak rekan-rekan pemuda untuk mengenang masa remaja dan setelah itu masuk ke dalam masa pemuda. Remaja itu bukan anak-anak, tapi juga bukan orang dewasa. Jadi biasa disebut sebagai anak tanggung. Remaja itu menuntut kebebasan yang lebih besar, tapi belum dapat menunjukkan tanggung jawab yang cukup. Remaja belum dapat mengatur waktu, tapi tidak mau dibimbing lagi seperti sebelumnya. Remaja sering merasa pendapatnya benar, hingga kadangkala sulit untuk dinasehati.
Oleh karena itu di masa remaja, di usia 13 sampai 19 tahun, sering terjadi benturan dengan orang tua. Daniel Numuhara dalam buku Pendidikan Agama Kristen Remaja mengatakan, masa remaja adalah masa di mana seseorang membuat kenangan dan antisipasi tentang masa depan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masa remaja memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan masa dewasa atau masa depan seseorang. Oleh karena itu, masa remaja itu membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, terutama dari keluarga dan gereja. Lalu bagaimana dengan pemuda? Pemuda itu digolongkan dalam tahap dewasa awal. Erik Erikson, seorang psikolog Jerman, mengatakan bahwa masa dewasa awal atau masa pemuda berisi tentang langkah-langkah manusia untuk memperlebar dan memperdalam kapasitas mencintai dan memperhatikan orang lain. Untuk menyesuaikan diri dari fase tersebut, pemuda sering mengalami persoalan yang serius. Karena pemuda harus bisa menyesuaikan diri dari fase perkembangan yang harus dihadapi dan realitas hidup yang sangat beragam. Pemuda juga harus berproses dari masa remaja ke masa pemuda yang tentu sangat berbeda cara pikir dan sikap hidupnya. Kalau pada masa remaja, rekan-rekan lebih fokus pada diri sendiri, tapi pada masa pemuda, rekan-rekan harus beralih pada tahap memikirkan orang lain. Sebenarnya ada 6 kebutuhan yang harus dipenuhi rekan-rekan yang memasuki pemuda. Ya, yaitu pertama, pemuda itu harus dapat menemukan Tuhan. Yang kedua, pemuda itu harus dapat menemukan dirinya sendiri. Yang ketiga, pemuda itu harus dapat menemukan pekerjaan yang cocok untuk dirinya. Lalu, pemuda juga harus dapat memperoleh teman hidup yang tentu seiman dan seajaran atau minimal satu kepercayaan. Lalu, pemuda juga dapat menemukan masyarakat. Dan terakhir, pemuda harus dapat menemukan komunitas Kristen atau gereja untuk sepanjang hidup pemuda. Demikian sekilas tentang remaja dan pemuda. Kita akan masuk dalam tema kita pada malam ini. Bertumbuh adalah hal yang pasti dialami oleh setiap manusia. Tapi walaupun proses ini dialami oleh setiap manusia, namun tidak semuanya bisa mulus berhasil melalui masa transisi. Itulah mengapa kadang masih ada remaja yang pola pikirnya dan perilakunya masih kekanak-kanakan. Atau ada pemuda yang tingkah lakunya masih seperti anak remaja. Masa transisi dari remaja ke pemuda adalah bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Seperti kita baca tadi dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 yang mengingatkan tentang masa transisi dari manusia lama yang menjadi manusia baru. Bahwa mereka yang berhasil melalui masa transisi itu harusnya memiliki kehidupan sebagai manusia baru yang serupa dengan Kristus. Misalnya, orang itu mengaku sebagai orang Kristen. Dia sudah di CD juga, tapi perilakunya buruk. Maka lalu bagaimana rekan-rekan kalau kita gagal melewati masa transisi? Apa akibatnya? Contoh kita lihat ke dalam Mazmur 78. Contohnya adalah bangsa Israel. Mereka dulu budak di Mesir. Namun oleh Tuhan dibebaskan dan dipanggil keluar dari tanah Mesir untuk menjadi umat pilihan Allah. Harusnya mereka bersyukur dan hidup atau perilaku mereka berubah. Tapi kenyataannya tidak. Karena apa? Karena kebebalan dan tegar tengkuknya bangsa Israel membuat mereka tidak berhasil melalui masa transisi itu. Mereka gagal menjadi umat pilihan Allah yang hidup benar dan berkenan di hadapan Allah. Sebaliknya, mereka jadi orang yang memberontak, berlaku jahat, tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik atau rekan-rekan pemuda, bacaan Mazmur 78 ini ingin mengingatkan kita pentingnya masa transisi.
Kalau kita perhatikan di Mazmur 78 ini, isinya itu bukanlah doa memohon pertolongan, atau bukan juga nyanyian pujian yang biasa ada dalam Mazmur. Sebaliknya, Mazmur ini menceritakan tentang umat Allah dari keluaran sampai pada masa Daud. Tujuannya adalah mengajar generasi saat itu dan generasi yang akan datang tentang masa lalu, sehingga mereka mentaati Allah dengan setia. Mazmur 78 dari 1 sampai 8 ini ingin mengingatkan kita bahwa tidak hanya mewarisi cerita-cerita tentang kebesaran dan perbuatan Allah yang ajaib, tapi lebih dari itu, bagaimana kita bisa mewariskan iman kepada Allah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Iman bukan soal percaya tentang kekuasaan atau kebesaran Tuhan saja, tapi bagaimana kita bisa menghidupi firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan rekan-rekan pemuda sejauh ini? Apakah ada perubahan apa saja yang sudah dialami? Secara fisik jelas sudah berubah. Tapi bagaimana dengan pola pikir, perilaku, pengambilan keputusan secara moral, juga pengambilan keputusan secara iman? Apakah mengalami pertumbuhan? Atau masih seperti yang dulu? Semoga dengan adanya persekutuan ini, rekan-rekan pemuda semakin bertumbuh dan semakin menguatkan satu dengan yang lain. Masa transisi juga rekan-rekan bisa digambarkan seperti gelas dan air. Ya, gelas dan air. Kalau pada waktu kecil, gelasnya juga kecil, diisi air. Ya. Di sini air itu berarti apa yang mengisi kehidupan kita. Ketika kita kecil, gelas kita juga kecil. Diisi air, bisa firman Tuhan waktu di sekolah minggu, bisa juga pendidikan agama ketika di sekolah dasar, atau juga didikan dari orang tua. Ketika tumbuh remaja, gelasnya semakin besar. Kelihatan ya rekan-rekan? Gelasnya makin besar, air yang sudah dari kecil itu ditumpahkan ke dalam gelas yang lebih besar. Tentu airnya tidak penuh. Ya, airnya tidak penuh. Ya. Jadi airnya harus diisi lagi. Ya. Lalu beranjak pemuda. Gelasnya semakin besar lagi. Ya, air yang dari masa remaja ini ditumpahkan ke gelas pemuda. Dan masih sama, tidak penuh. Jadi harus diisi air lagi. Air itu berarti apa yang mengisi kehidupan kita. Jadi air yang mengisi kehidupan kita itu harus jelas. Karena apa yang mengisi hidup kita, itulah yang menentukan kualitas diri kita. Yang utama, isilah gelas itu dengan pengenalan yang baik akan Kristus. Sehingga semakin kita bertumbuh dewasa, semakin kita mengenal Kristus, dan semakin kita tahu bagaimana melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semakin kita menjadi pelaku firman, maka semakin nampak kualitas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu rekan-rekan pemuda, firman Tuhan malam ini ingin mengingatkan kita, jangan pernah abaikan masa transisi, sebab masa itu juga menentukan mau jadi apa kita di kemudian hari. Biarlah firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan kita, boleh menegur kita, boleh memperbaiki kita untuk bisa melewati masa transisi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Rekan-rekan diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja dari segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk doa syafaat, apakah ada pokok-pokok doa? Paling minta didoakan ini aja untuk Nono yang beberapa waktu lalu ditinggal sama orang tuanya. Ada yang lain? Pandemi COVID, Ci. Iya. Mari kita berdoa. Kita akan akhiri dengan doa Bapa kami ya rekan-rekan. Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul bersama-sama dengan rekan-rekan kami di Pemuda untuk kami bisa bersekutu, mengisi hidup kami dengan hal-hal yang baik, yang tentu saja mempengaruhi kehidupan kami ke depan dan terlebih lagi menyukakan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan dan membuat kami bisa mengevaluasi diri, apa yang harus kami perbaiki, sehingga kami boleh menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang senantiasa bisa menjadi panutan untuk orang-orang lain, terlebih untuk jemaat GKI Cicurug. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat ini pun, di tengah kondisi pandemi COVID, kami masih bisa meluangkan waktu kami, untuk kami mengisi kehidupan kami dengan firman Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk rekan kami pemuda Nono, Tuhan, yang belum lama ini ditinggal oleh ibu tercinta. Tentu hal ini amat menyedihkan, rasa kehilangan, kepedihan hati, dan begitu banyak hal yang melukai hati. Biarlah Nono dikuatkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk kehidupan kami. Apa yang ada di dunia ini adalah titipan, tapi kami percaya ketika Tuhan panggil kami kembali, kami akan bertemu muka dengan muka. Biarlah Nono juga Ayu, juga kedua anaknya, Tuhan peliharakan untuk melewati hari-hari yang tentu terasa berat dan kosong. Tapi biarlah Tuhan tolong melalui rekan-rekan pemuda juga untuk bisa menjadi berbagi beban, untuk bisa saling menguatkan. Dan terlebih dari itu Tuhan, untuk kami bisa menjadi sebuah keluarga yang bisa saling menolong satu dengan yang lain, dengan apa yang ada pada kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk persekutuan pemuda yang sudah berlangsung 2 kali ini. Biarlah semakin ke depan, semua semakin baik, dan semakin menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan rekan-rekan pemuda semakin bersemangat untuk terus memperbaharui iman mereka dengan persekutuan pemuda ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami GKI Cicurug, di mana saat ini kondisi pandemi COVID yang begitu tinggi, yang membuat daerah kami tidak bisa kami untuk beribadah bersama-sama di hari Minggu besok. Tapi biarlah kami boleh tetap menghormati hadirat Tuhan dengan mengikuti ibadah online melalui YKB. Tuhan juga yang tolong Pak Sam sebagai calon pendeta, majelis jemaat, Pendeta Esa sebagai pendeta konsulen, juga untuk rekan-rekan komisi dan aktivis,
Tuhan yang memperlengkapi dan menjaga kesehatan kami. Kami juga berdoa untuk segala persiapan yang dilakukan di gereja kami, terlebih dalam kami membangun ruang pelayanan yang saat ini sudah berjalan. Biarlah Tuhan yang menjaga setiap pegawai agar keselamatan daripada Tuhan boleh menjaga mereka sehingga tidak terjadi sesuatu pun yang tidak kami inginkan dan semuanya boleh selesai dengan tepat waktu. Pun dengan dana yang masih kurang, biarlah Tuhan yang cukupkan melalui setiap anak-anak-Mu, juga jemaat yang Kau perlengkapi untuk bisa menyisihkan berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, walaupun sudah menjadi seorang pemuda, kami tetap mengasihi ayah dan ibu kami. Kami juga tetap bisa menjadi panutan untuk adik-adik kami, juga saudara-saudara kami. Biarlah Tuhan memberkati setiap pergumulan pemuda Tuhan, baik mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari jodoh Tuhan atau pasangan hidup, juga mereka yang masih bimbang ataupun masih sulit melalui masa transisi ini. Tuhan yang menguatkan dan menyempurnakan serta menolong mereka. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah doa kami yang kurang sempurna ini, Tuhan yang sempurnakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu pada hari ini makan cukupnya. Karena Tuhan akan kesalahan kami. Ketika kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan mengampuni dalam cobaan. Lepaslah kafir yang jahat. Karena orang yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan melandaskannya kepada firman Tuhan yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 12. Kita iringi dengan pujian bawa persembahan. Mari kita jawab persembahan ini lewat doa. Saya minta Kak Beben untuk berdoa. Mari kita bersatu doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pimpinan-Mu Tuhan dari awal perkalian ibadah kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini dapat berkenan Tuhan untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Sebagai lagu pengutusan, mari kita naikkan pujian Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta,
yang gelap. Ku selamatkan. Akulah pencipta terang dalam jadi penjuru. Siapa keputusanku membawakan. Dia putus aku. Aku Tuhan semesta, ku melihat rasa orang miskin dan lesu. Aku jamu, aku ingin memberi perjamuan terkawin. Siapa mewartakannya? Siapakah ini yang putus aku? Ku dengar kamu memanggilku. Putus aku, ku lihat indah penuh mata. Ku lihat indah penuh mata. Mari rekan-rekan pemuda kita masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Berpujilah. kini dan Kini dan selamanya. Mari mengisi sesuatu yang jelas agar hidup kita semakin berkualitas dan tentu kita akan semakin dekat kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman, dan kita akan semakin nampak sebagai anak-anak Tuhan. Mari sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih firman-Nya, Ci Eva. Sama-sama, Mami. Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya. Terima udah kasih. mau hadir di Persekutuan Pemuda. Semakin semangat ya anak-anak. Iya, Bu. Udah satu dunia ya. Udah, Ben. Shalom semuanya. Terima kasih sudah menghadiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kami perwakilan Komisi Pemuda mengucapkan terima kasih kepada Penetua Eva selaku pembicara dan kepada seluruh penatua yang hadir dalam persekutuan ini. Sama-sama. Tidak lupa juga dari kami berterima kasih kepada pelayan-pelayan ibadah. Ada WL di sini Gena, terus pemain musik, ada drummer Ardika, basisnya ada Angga, dan juga singernya ada Ines. Semuanya dilakukan dengan rekaman ya teman-teman. Dan juga pengumuman juga untuk teman-teman yang ingin bertugas dalam Persekutuan Pemuda bisa menghubungi pengurus. Kita membuka untuk pelayanan dalam bentuk apapun, ataupun ada yang ingin mengisi pujian. Ibadah yang kami lakukan, jika berkemungkinan untuk offline, kita akan offline di gereja seperti biasa, tapi untuk online akan tetap
ditampilkan. Jadi teman-teman yang di luar kota kan seperti kita ketahui pemuda-pemuda ini banyak di luar kota masih tetap bisa mengikuti Persekutuan Pemuda GKI Cicurug. Dan untuk persembahan teman-teman tadi sudah di-sharing di chat ada nomor rekening Gereja GKI Cicurug ya. Jadi jika ibadah kita berlangsung Google Meet seperti ini akan di-sharingkan nomor rekeningnya. Untuk teman-teman semua di sini juga persekutuan kami ini temanya sendiri sudah berseri ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman semua ngikutin dari bulan pertama, bulan kedua, dari setiap temanya ada berkesinambungan. Jadi kami juga memilih tema yang relevan dengan kehidupan pemuda dan remaja yang mau naik ke pemuda gitu. Sekian mungkin, terima kasih banyak sudah dapat hadir. Untuk bulan depan kita berdoa supaya ibadahnya juga bisa onsite dan juga online dengan tema yang masih berlanjut, dan mungkin di bulan depan jika berkemungkinan kita bisa mengundang teman-teman remaja GKI yang lain gitu dalam online-nya. Mungkin sekian dari saya mewakili Komisi Pemuda. Mungkin dari teman-teman pengurus yang lain ada yang mau menambahkan? Atau dari majelis ada yang mau menambahkan? Selamat malam rekan-rekan pemuda. Mungkin dari saya sedikit ya sudah Persekutuan Pemuda hari ini sudah berjalan, dan mohon maaf untuk rencana awal kan onsite ya, jadi ini memang terkesan mendadak kita harus online karena situasi pandemi di wilayah Cicurug yang tidak memungkinkan. Mohon maaf sekali lagi karena buat rekan-rekan pemuda yang sudah mempersiapkan ya dari awal untuk onsite, ternyata dengan berat hati kami dari Majelis Jemaat memutuskan untuk tidak onsite dulu, tetapi diadakan secara online. Ini juga info dari Dinas Kesehatan, mungkin Bu Dr. Eva yang selalu rajin untuk kondisi di Cicurug khususnya dan di wilayah Sukabumi pada umumnya. Terima kasih Bu Dokter sudah update itu, dan terima kasih juga buat firmannya hari ini. Sama-sama. Bu Retno juga sudah gabung di Komisi Pemuda. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari rekan-rekan pemuda untuk persekutuan selanjutnya tolong persiapkan lagi ya, walaupun kondisinya belum menentu, mungkin dari rekan-rekan bisa mempersiapkan untuk online seperti ini, dan jika nanti sudah memungkinkan kita akan buka kembali untuk onsite-nya. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih untuk semuanya. Baik, Pak Hermanto selaku pendamping kami, terima kasih. Mungkin selebihnya udah cukup untuk hari ini. Untuk teman-teman semua dan ibu bapak sekalian, mungkin sudah bisa kita untuk live dari room ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Malam semua. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kamera gue bagus juga. Man, lupa foto, man. Aduh. Gue baru lihat tuh ya. Aduh, salah ya. Udah di recording. Nggak ada foto orangnya ya. Iya, orang pada matiin kamera. Maksudnya belum sempet gue hanya. Aduh.
Si Jerry mana? Jerry kamera lo. Ya lah. Ya udahlah. Udah seginian aja ya foto. Bro. Man, bentar man, iya man. Siapan host man, kadang man kalau mau briefing. Mau apa? Kalau mau briefing eta ya hiji ketinggalan. Naon nu ketinggalan? Oh. Ini nggak ada yang SS tadi. Yang hadir siapa aja? Ya ampun. Tadi gua terakhir lihat ada 14 orang tapi 18. 21. Oh, 21 berarti di yang presentasi. Di rekaman ntar itu rekamannya di upload ya kagak? Oh iya, belum gue matiin rekamannya nih. Gimana cara matiinnya Ben? Iya cek aja yang datang di rekaman. Stop